Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa imamil muttaqin sayyidil khurril muhajjalin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sini tomato melepikeun anrenge selesur melepikeun yaman ke hadre Bapak dan Ibu para undangan yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Teristimewa kepada kedua mempelai yang saat ini sedang bersanding, yaitu anakda, saudari kita, saudara kita, adik kita Rosman SPD bersama dengan Miftahul Jannah Escape Ner binti Usman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan rahmat hidayah dan taufiknya sehingga mendapatkan keluarga sakinah mawahdatan warahmah. Losikimai naki pada syukur mapuji dan rigangkan lori sesi araja akuasan pung Allah Subhanahu wa ta'ala narimukan kata muan nemat dipu-dipungan matampa barakah menginri pamaseh madarari ini nawa mamuare ya tu baraka apa boti ngeta yewe soy engkai malut bang masandra masama nade gaga masangadi nasalewang toma parentata nasi rujuk ke toma sisompul lolo nasi pakario rio ananai na tujuh laleng kan lolo campengai na tak baka para kusena anak darah campendai na siap baru tukeng janda tak gatunge. Sini tomato melebikan enrenge selesura melebikan yaman engke hadre. Setiap ada pengantin itu selalu terbayang malam pertama. Malam pertama, malam yang indah. Jadi anak dah berdua hari ini sudah sah menjadi suami istri. Mudah-mudahan rasa cinta itu sejak pernikahan dimulai sampai akhir hayat, cinta abadi selalu tertanam pada diri masing-masing. Kenapa? Banyak keluarga, banyak rumah tangga yarega mega botim paru betul nami botim paru yarega betul nami napacari saling cinta mencintai luar biasa kata-katanya. Aduh sayang, wahai dindaku, wahai kakandaku, luar biasa. Sekalinya sudah ada anak 1, 2, 3 sampai 5, rasa sayang, rasa kasih sayang sudah hilang. Kata-kata yang indah itu sudah hilang. Di mana kata-kata indah itu? Jadi kalau mau lihat
cinta yang abadi. Kalau sudah ada anaknya, apalagi sudah ada anaknya 3, satu digendong, satu disopo, satu didenge, disitulah cinta abadi. Kalau suami tidak berubah rasa cintanya, itulah cinta abadi. Maka inilah yang kita doakan, yang kita bayangkan, yang kita inginkan semua, agar cinta itu yang kita miliki sejak kita menikah dari awal sampai akhir hayat kita memiliki cinta sejati. Sini masalah melebih kenyamanan ke hadirin. Ananda saat ini sudah mendapatkan pendidikan dari Nabi Allah Muhammad SAW sebagai umatnya. An-nikahu sunnati faman ragiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang telah menikah berarti dia telah mengikuti sunnahku. Barang siapa yang telah mengikuti sunnahku maka dia bersama aku nanti di surga. Siapa yang tidak mau menikah padahal dia sudah mampu, maka kata Rasulullah tidaklah termasuk golonganku. Jadi para pemuda, Nabi berpesan, wahai para pemudi-pemuda, ya ma'syara syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatasawwaj fa innahu aghaddu lil basri wa ahsanu lil farji wa man lam yastati fa alayhi bisawmi fa innahu li wa ana ajsibi. Wahai para pemuda, wahai para gadis-gadis, wahai para bujang-bujang, kalau kau sudah mampu untuk menikah, maka laksanakanlah pernikahan itu. Kalau engkau belum mampu menikah, maka hendaklah engkau berpuasa, karena berpuasa itu dapat menghalangi dirimu untuk melakukan perbuatan-perbuatan keji. Oleh karena itu, ya kau engkau anak-anak tadi nama tenang mundur di bolai, ya dengan karya diterima gaya mak gaya, ai mengerti itu motoai, melo itu mak bayi ini, tasaparan gati. Tasapari gati, ya kung kamatona podi, engkamatona pakule, ya maka janganlah tinggal. Kenapa? Karena dikhawatirkan jangan sampai melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Ananda berdua, hari ini orang tua kita sungguh berbahagia hari ini. Sungguh berbahagialah orang tua yang dapat menyatukan dua insan menjadi satu. Jadi Ananda berdua, yang namanya berumah tangga ada suka dukanya. Maka kalau ingin bahagia resepnya, yang pertama, seorang suami dan seorang istri ada kewajiban bersama. Pertama adalah harus saling menghormati, harus saling menghargai, harus saling keterbukaan, saling memahami, saling pengertian, saling menghargai. Hargai keluarga istri ta, hargai keluarga suami ta. Itu yang pertama Ananda yang harus lakukan. Kemudian yang kedua adalah berbakti kepada kedua orang tua. Ini yang saya pesankan. Berapa ayat dalam Al-Quran mengatakan, wahai manusia, berbaktilah kepada kedua orang tuamu. Ada satu kisah di Jawa baru-baru ini, ada seorang pemuda yang minta uang kepada kedua orang tuanya, tapi orang tuanya itu tidak mau berikan. Kenapa? Karena dia tahu bahwa uang itu dipakai untuk berjudi. Lalu karena anak ini marah, langsung dilempar ibunya, maka seketika itu ibunya meninggal. Lalu kemudian pemuda ini ditangkap. Setelah ditangkap, diadili, lalu kemudian dipenjara. Baru 2 hari di penjara langsung lumpuh kakinya. Berkata upin, berkata ah saja kepada orang tua itu adalah sungguh dilarang, apalagi menyakiti hati kedua orang tua. Rosman, Miftahul Jannah, bayangkan perjuangan kedua orang tua kita.
Sejak kita berada di dalam kandungan orang tua kita sudah berjuang, lalu kemudian kita lahir, dibesarkan, kita dibesarkan, dipelihara, lalu kemudian kita disekolahkan sampai kita dinikahkan. Luar biasa perjuangan kedua orang tua. Jangan kau lupakan jasa-jasa kedua orang tuamu, apakah itu orang tuamu sendiri atau mertuamu. Jangan kau lupakan jasa-jasanya. Jadi kalau ada orang engkau tahu tasaka-saka dan lekna yarega selalu mendapatkan masalah, periksa dirinya, apakah tidak berdosa kepada orang tuanya. Mungkin itu penyebabnya. Rezeki Allah itu tertahan di bumi, di langit, oleh karena mungkin kita sering menyakiti dan tidak menghargai kedua orang tua kita. Itu yang pertama adalah kewajiban bersama. Lalu yang ketiga, kewajiban bersama adalah harus saling bantu membantu. Seorang suami harus bantu istrinya. Bayangkan ia tuh benewe megalat kasih zamanna. Wah. Makanya saya Pak, saya di rumah ya, ini sebagai motivasi. Biasa toma ya mas sering ku boleh. Kira-kira kong kata lalu mak kedemagin ustaz di rumah sering, alena mas sering. Padahal di rumah saya itu ada 4 anak SMK tinggal. Saya tidak, kalau memang ada waktu saya nyapu, saya ngepel, saya cuci piring, saya sendiri yang masak. Nabi mencontohkan seperti itu. Luar biasa pekerjaan istri. Mereka ada zaman itu makmur, luar biasa. Napa nih Rosman? Ingat Rosman. Ya ku makan jadi servis tak lau ku baineta. Ibantu zaman-zamanna. Maka pada saat dia keadaan nyaman, dalam keadaan fit, dalam keadaan senang, nareko melauki, insya Allah dek nama rejingnya tuh dek pasti na penuhnya tuh baineta. Ya itu adalah kewajiban bersama. Nah sekarang apa kewajiban suami? Yang pertama, kewajiban suami adalah memberikan nafkah lahir dan batin kepada istrinya. Jadi saya tahu bahwa Rosman ini adalah seorang guru. Ini juga istrinya adalah seorang pegawai kesehatan. Makanya harus saling pengertian. Biasanya kalau kedua-duanya pegawai, biasanya nanti pulang, kalau misalnya kita sudah mandiri, kita sudah punya rumah sendiri, kadang-kadang nanti pulang kantor baru masak. Disinilah pengertian. Biasa muncul rasa jengkel, rasa apalagi kita sudah capek dari kantor, tidak ada makanan yang tersedia. Disinilah harus kesabaran, harus dimiliki kesabaran Adinda. Ya kalau kita masih bersama dengan orang tua, mertua masih enak. Tapi kalau kita sudah mandiri, disitulah biasa ya muncul yang namanya karena tidak ada fasilitas yang tersedia, terutama makanan ya, kecuali kalau ada pembantu. Jadi menafkahi istri itu kewajiban tak Anda ya. Nah 4 mazhab, imam mazhab menyetujui bahwa ukuran nafkah itu tidak ada batasnya, tidak ada ketentuannya. Yang jelas memberikan nafkah kepada istrinya secukupnya dan sesuai dengan kemampuannya, bukan kemampuan istri. Kalau kemampuan istri tidak ada batasnya. Apa ya tuh makun rey, mohon maaf ya de toma kapang makumanan rumah kun rey ya tuh makun rey ya, memang fitrahnya itu perempuan ya kolai togoe agi na ita matanda ilmanan dali. Iya, itu fitrah perempuan. Memang makto fitrana. Wanita itu senang belanja. Iya, senang belanja. Jadi Adinda mitarul jannah ya ku angkan werengi papedale la kaita tasukuru kiwi tasukuru kiwi. Ya, tasukuru kiwi siagi na rengi la kaita tasukuru kiwi. Dan jangan aja tak kaita-ita. Mega tu bayine makunrai kaita-ita. Nah itu bali bolana melioto, eloto para pasato para kaita melioto.
Melila kain nakul, melila sa bola nakulkas, makecei. Iya. Napasala kain na liang auto. Na ita bali bola na menre haji na pasado ko bali bola na kain na menre haji. Aja tak kita. Ya, aja tak kita. Jadi terimalah pemberian suami sesuai dengan kemampuannya. Syukuri, insya Allah Allah yang akan menambah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Nareku musukuru ki pabereku majepuna tambayako yang namua nareku wasakalen pabereku majepuna pacalaku masro malopo. Itu yang pertama nada. Yang kedua, kewajibannya adalah mempergauli istrinya dengan penuh rasa kasih sayang. Rosman, itu perempuan senang kalau dipuji. Weh mamanya, cantiknya kuliah kalau baju tak ini dipakai. Sayang, pakai lipstik nah, cantik kuliah bah. Jadi makanya itu istri, ya kewajibannya adalah harus senantiasa berhias. Apa mereka tahu tuh makun rai, betul nami boting paru, betul nami pacaran luar biasa gayana. Si sana siala, engkan anak-anak dua telu apa? Dekna perhatikan Elena, dekna magaya na. Nah itu laki-laki senangnya kalau istrinya itu cantik, selalu indah dipandang mata. Iya. Bayangkan kalau suaminya datang dari kantor, lalu istrinya ada di rumah, lalu istrinya berpenampilan cantik luar biasa, perasaan enaknya. Jadi Rosman berikan kesempatan istrinya untuk berhias, berdandang. Jadi itu pasadian yang garang. Apa itu makun luar biasa, igana, ya igana itu bedak-bedak na maladengeng. Ya tiga ni gencuna, tiga ni bedak pipa na, tiga ni sompro na, magalande. Ya, magalande. Itu juga butuh biaya. Maka laki-laki memang harus kerja berat, harus kerja keras untuk menopang kebutuhan keluarga rumah tangganya. Nah, itu adinda. Jadi sanjunglah istrinya, ya, sanjunglah istrinya. Wahai sayangku, Nabi itu memanggil istrinya Khadijah, wahai istriku yang kemerah-merahan pipinya. Ya, kalau istri dan ini mancung hidungnya, panggil, wahai istriku darul jannah yang paling mancung hidungnya di Allah. Ya panggil nih, panggil dengan kata-kata kesayangan. Wanita yang sukanya dipuji, suka dimanja, manjakan dia. Iya. Nah, itu ananda. Kemudian jadilah laki-laki yang berkarakter kuat seperti semboyan sementonasa, berdiri kuat, kokoh, ya, berdiri tegak, kuat, kokoh dan tahan lama. Iya. Inilah yang paling dicari oleh seorang istri atau seorang wanita. Yana tuna kena pemuatata ya kemulena iko borwanewe pasadiangangi makunraye pasadiangangi beidemu aju-aju maponco magatai japana alus itojona mondro esena batu-batu lenggae yana ronri odalata Rosman, ya. Nasu tumotota namo mega acemu nari korega ya romoda tadi, ya. Jadilah laki-laki yang berkarakter kuat, iya. Nah, itu. Lalu kemudian apa kewajiban istri? Agatosi di kewajibannya ini baidewe. Yang pertama adalah mentaati, mematuhi perintah suami. Ini makul raya telu bawa wadin ripapole ini tamat surga. Inilah yang harus dikejar oleh seorang wanita, oleh seorang istri. Yang pertama adalah apa decing sempat yang lima tuta, apa decing sempat yang lima tuta nih, ya. Suami harus memimpin sholat berjamaah di rumah, pimpin, istrinya ikut, ya, anak-anaknya diikutkan supaya membangun keluarga yang soleh dan solehah. Jadi pimpin, jadi patuhi. Yang kedua pada cengi puasata. Lalu yang ketiga adalah mentaati suami, ya, taati suaminya. Ternyata ketaatan kepada suami itu menyebabkan masuknya seseorang ke dalam surga.
Nah ialah kaimu penentu atau jalan masuknya kamu ke surga atau neraka. Maka topi hadisnya Nabi ta al mar'atu la tuaddi haqqa Allah taala haqqa tuaddiya haqqa zawjiha kullahu walau sa'alaha wa huwa ala kulli dhahrin qatabin lam tamna'ahu nafsaha. De nariasa makunrai de nariasa sedia bayi ni masompa di Allah Ta'ala yarega beribadah di Allah Ta'ala nareko de na penuhi hak nala kaina secara sempurna secara penuh nareko ia nala kaina na dere bayi na tama di kamarae untuk melakukan hubungan biologis sementara ia bayi na engkau tidak perlu manasu. Makanya Nabi tak lantam nabu nafsaha, maka seorang istri tidak boleh menolaknya. Bahkan di hadis lain mendengar kamu engkau rasik nak nyerangin engkau rasik nak kendarangin nak boleh patuju agar timuni layani bila kaita kalau Miftahul Jannah apalagi mengerti Miftahul Jannah ya ko engkau melak kaita apalagi mai taiteri laula mengerti ki. Pelajari itu suamita ya, tanya baik-baik abang sayang wahai sayangku agak telogi deh anu pura mana sudah deh telogi engkau sadia dasar kami dambi deh ya rega anu nagapan nasue dari tacinai sia saja mutoh nah iya makul rai makwahe masurah apalana masurah watana inaya menree umrah sunnah. Bayangkan ya Miftahul Jannah jadi taatilah suaminya ya. Lalu yang kedua kewajiban seorang istri itu adalah menjaga diri dan menjaga kehormatan keluarganya ya engkau kelebihan kekurangan keluarga tak aja tak tahu ikut tahu lainnya ini tuh nah habis seni mereka tuh tahu makin deh bahwa ya laki ku apa ya rombong keluarga aku aja deh ya rombong laki ku deh si kumiro penghasilan lah si kumiro oh deh si naisi tahu naisi tahu nah sampai ini kita sendiri yang ceritakan kepada orang lain. Jadi kelebihan suami tak kelebihan istri tak kekurangan suami tak kekurangan istri tak kita lah yang tahu itu rahasia rumah tangga kita, jangan disebarkan kepada orang lain. Itu kewajiban tak Adinda. Jadi menjaga diri dan kehormatan keluarga. Iya, itu Adinda yang harus diperhatikan yang namanya untuk membangun rumah tangga. Kemudian yang terakhir, kewajiban seorang istri adalah melayani suaminya apa yang dimaui oleh suaminya. Sungguh berbahagialah seorang suami dan merasa cintalah suami kepada istrinya apabila istrinya itu selalu turut kepada suaminya. Bahkan seorang wanita haram hukumnya meninggalkan rumah tanpa seizin suami. Jadi ya kukuni bola tak matu mondro deh nak bola mertua tak mondro. Kalau kita sudah mandiri Adinda berdua, apakah itu suami atau istri mau meninggalkan rumah harus minta izin kepada pasangannya. Ustaz yerolah kaiku igaga lai sompo bisa lewat telepon menuju pandala kaiku bisa lewat telepon. Kalau ada di rumah minta izin, Pak saya mau ke rumah sebelah tetangga, saya mau ke pasar Pak, minta izin. Kenapa? Satu kisah engkau sedih kisah engkau sedih orang tua, ada satu orang tua sudah sakaratul maut datang kepada anaknya, kebetulan berjauhan rumahnya anaknya, didatangi rumah anaknya. Bu, orang tuanya sakit parah, tolong dijenguk.
Apa kata anaknya? Mohon maaf, suami saya belum pulang dari medan perang. Kata suami saya, jangan kau tinggalkan rumah sebelum saya datang dari medan perang. Saya turun mendoakan orang tua saya. Kemudian pulang, orang tuanya lagi sakaratil maut. Lalu datang lagi, Bu, orang tua tak sudah sakaratul maut, tolong pergi jenguk orang tuanya. Katanya, mohon maaf, suami saya belum pulang dari medan perang. Lalu setelah ketiga kalinya orang tuanya telah meninggal dunia, datang lagi utusan, Bu, rumah tua tak mati ini, siapa tahu mungkin minta jasadnya sebelum dia dikuburkan. Apa katanya? Mohon maaf, suami saya belum pulang dari medan perang. Maka utusan ini pergi mengadu kepada Nabi, ya Rasulullah, ada orang di sana, ada seorang wanita di sana. Lalu kemudian 3 kali saya datang panggil karena ibunya sakit parah, lalu sakaratul maut sampai meninggal dunia, sampai dikuburkan. Orang tuanya tidak datang menjenguk orang tuanya karena katanya suaminya belum pulang dari medan perang. Maka apa kata Rasulullah? Rasulullah mengatakan, dosa orang tuanya tadi, semua dosa orang tuanya tadi telah diampuni oleh Allah karena punya anak yang patuh taat kepada suaminya. Jadi itu mereka mapatuh bila kita. Ya, kemudian Ipan Capur ini adinda berdua. Rumah tangga itu ada suka dukanya, ada suka dukanya. Kadang kita bahagia, kadang senang, kadang merasa perasaan, ya merasa ada perasaan, ada masalah, tapi atasilah masalah itu dengan musyawarah. Ya, kalau kita sudah tidak mampu memecahkan masalah itu, libatkan orang tua, libatkan saudara. Tapi kalau selama kita masih mampu mengatasi persoalan itu, kitalah yang mengatasi dulu. Itu ya Dinda. Kemudian ingat, ya kalau di mana barakah, setiap mau mengambil berkah kepada istri atau suami harus selalu dalam keadaan suci. Artinya harus selalu berwudu. Ya koperasi kalau berkah berwudu, sudah ambil berkah berwudu supaya dalam keadaan bersih. Lalu ingat doa kepada Allah. Bismillahi Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Apabila ia boleh disetangi dan ia apabila disetangi boleh di anak ya boleh di wija-wija kita pakai dan likingika. Insyaallah nariku janji bi anak tak, maka anak itu akan menjadi anak yang soleh dan soleha. Lalu kemudian Rusman insyaallah matu yakku mundurana ni beneta, maka bacakan selawat, bacangi salawat ia rutampu nabi neta. Lalu kemudian bacakan doa, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, berikanlah aku keturunan yang soleh dan soleha, taat kepada kedua orang tuanya, taat kepada Allah, dan berguna kepada di tengah-tengah masyarakat. Insyaallah nari kumamana imatu benita, maka dia akan keluar anaknya dengan lancar karena dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian marilah kita bersama-sama mendoakan anak tak surta andita, tolong melodoangi sarikuang mengin oleh habangungi rumah tangganya, kemudian menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddatan warahmah, rumah tangga yang penuh rasa cinta dan kasih sayang, yang mempunyai rasa cinta yang abadi mulai di saat pernikahannya sampai di akhir hayatnya, mendapatkan cinta yang abadi, cinta yang sesungguhnya. Oleh karena itu saya akan pimpin doanya. Dimohon bapak dan ibu mengaminkan dalam hati. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma alif baina qulubihima wa alif baina qalbihi wa qalbiha wa alif baina qalbiha wa qalbihi. Wa kama allafta baina Adam wa Hawa wa baina Yusuf wa Sulaikha wa baina Muhammad wa Khadijah wa baina al-ma'i wa tin. Ya Allah, ya Tuhan kami, satukanlah kedua hati mereka, satukanlah hati Miftahul Jannah bersama dengan Rosman, sebagaimana Engkau menyatukan antara Nabi Adam dengan Siti Hawa, sebagaimana Engkau menyatukan antara Nabi Yusuf dan Sulaikha, sebagaimana Engkau menyatukan antara Nabi Muhammad dengan Khadijah.
dan sebagaimana Engkau menyatukan antara air dan tanah. Ya Allah, ya Tuhan kami, satukanlah kedua hati mereka. Jadikanlah perjodohan di antara kedua hamba-Mu menjadi perjodohan yang Engkau limpahi karunia taufik dan hidayah-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami yang maha mendengar, yang maha berkehendak, yang maha menyaksikan, karuniakanlah kepada keduanya ketenangan jiwa dan kekuatan batin. Sinarilah keduanya dengan cahaya-Mu. Karuniakanlah kesabaran keduanya dalam menegakkan kehidupan berumah tangga, agar mereka menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddatan warahmah. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahilah kedua dengan penuh kebahagiaan. Perkenankanlah permohonan kami. Sesungguhnya Engkau maha mendengar lagi maha mengetahui, dan terimalah tobat kami. Sesungguhnya Engkau maha penerima taubat lagi maha penyayang. Inilah yang sempat saya sampaikan memuari napa berakai Ibu Allah Ta'ala pada di mana khususnya kepada kedua mempelai. Allah melimpahkan kebahagiaan keduanya sehingga mendapatkan ketenangan, kebahagiaan, ketenteraman untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddatan warahmah, rumah tangga yang penuh rasa cinta dan kasih sayang. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsya bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dek, sudah bisa sini. Musik kasih klik semua. Kita kami. Demikianlah tadi nasihat kami yang disampaikan oleh Bapak Ustaz Fisa. Kami aturkan banyak-banyak terima kasih. Kemudian acara selanjutnya yaitu acara istirahat atau mencicipi ada kadarnya yang telah disiapkan dengan kami bersama-sama menutup acara dengan ingin membaca dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wa bi ni'matil islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Shadaqallahul adzim. وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Bapak dan Ibu, pengantar pengantin
laki-laki yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak dan Ibu para undangan teristimewa, Ananda berdua, Yanto bersama dengan istrinya yaitu Yena, ya. Jaku iri tebo tinge, alhamdulillah penyaman di irita nyawana. Daya kia denre puri tasileng. Yaitu idi koronewe, kedua kita seleng. Riwet tu elo tak kawi taseleng idi koronewe. Jadi ia tu idi koronewe sebelum lauki kawi mak khusus memang yolo. Ada nas yolopi matu imangin apa mak khusus. Apa iya pak? Utuku mencari PPN engkana makunrai telu pulo makunrai pura arwane pura rupa kawi engka urwane namau masahadae deto naule tepui makene Pak Imam asada ku sahada ku gare masahadani asyhadu la ilaha illallah wa hasa anna Muhammadar Rasulullah. Tuelo tak kawi, yang kedua matu riwet tuelo tak tamak di pintu surga. Nah ya kia denre taselengi ya taselengi tegang tapi komatu maka taselengi nasibawai renung. Kenapa? Karena kita akan memasuki pintu kenikmatan. Sini teman-teman lebihkan anrengnya sesuruh melebihkan iaman yang kehadirin. Lo nikmai lagi pada syukur maraja tenrigangkan lori sisi araja akuasanna pong Allah Ta'ala. Narimukan kata muanne mat dipu-dipungan matampa baraka menginri pamase madarari ini nawa memuare itu baraka apa putinget ta iwe lesoy na engka malebang masandra masama na tak baka parutusan anak darah campur dae na siap baru tukeng janda tak ketungi sini tu matu malebikkan anrengnya seluruh malebikkan yaman ke hadere ilalanna yesoy engka pada hari saksikan nia turut mendoakan anak tak selesurta. Jadi seorang suami itu adalah pemimpin. Aga tujuan atau menikah, nanya tujuan atau menikah yang pertama adalah yenang termasuk ni umatna nabita. Nah sebab makin nabita nani tau borwane yari gamak kunrai naule nak kawin jadi idi boroniwe ajak natuli monro ya ko engka matona kemampuan lahir dan batin papole dia singi pernikahan segeralah menikah kotu borwane si umat kunrai sari kuambangi engka ko berpasang-pasangan tujuan na inar tu sari kuam mengimatenang ya atimu jadi aku kuragi mak baini yari kemalakai tak tambah itu kebahagiaannya tak kena starikan wajuta ini makun reng katona saparangi dale ya itu adalah mendapatkan ketenangan di hidup. Namun demikian banyak rumah tangga yang bermasalah sebelum ia mencapai kebahagiaannya maka nasabah dek sengi posisinya maka ia sebagai suami lakai rumah tangga yang penuh rasa cinta dan kasih sayang ada 5 S yang harus diamalkan. Yang pertama ialah itu
saling menerima kelebihan dan kekurangan. Terimalah suaminya dengan penuh rasa sayang dan cinta. Ia harus menjamkan dalam hati betoken ini lalu atinta si bawa pikiran tak makna de gaga buruane kami lamagarat tak rilino sangadina lakai kurianto. Tanamkan dalam hati kita makna de gaga makunrai kami. Tapi satu saat ya ada rasa kejenuhan, ada rasa kebosanan. Tapi disinilah peranannya seorang suami. Kuni tugas tak idi kurone welakaya, maka bagaimana menciptakan suasana itu supaya kejenuhan, kebosanan itu hilang. Pada nak contohkan Nabi Aisyah mengejar mencari Rasulullah. Kemudian Aisyah pun juga begitu. Aisyah lari, Aisyah mengatakan tidak apa bersenda gurau. Bahkan Nabi itu mengajak istrinya Siti Khadijah berlari-lari pagi. Jadi Siti Matu ya pergi lari-lari pagi. Ajak istrinya. Iya. Itu yang dicontohkan oleh Nabi supaya kebosanan itu dalam hidup berumah tangga hilang. Nah, itu. De tona dihitungi amalan dari Allah Ta'ala nariku de tak kalingi ada nalakaita. Bahkan ada 3 orang manusia yang dibenci oleh Allah. Yang pertama adalah anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Kemudian ini makul reye kesempatan untuk mencari ridhonya Allah, mencari ridhonya suami. Haji. Samin. Pak tuh masalah kami kabar ini. Kemudian sama dulu. Maperlame tuntok. Mereka tuh makul rai makokong ini bisa menasu. Ya terutama di kota-kota. Magai nasabah mereka nasab pembantu. Iya. Jadi harus belajar masak sebelum menuju ke jenjang pernikahan. Iya. Gayata. Amodeki. Jadi ini Adinda Anto. Ya leluki mendiangi waju baru ini tadi. Kemudian ya peralatan naruh bedak lagi cun lagi lana tanggung jawab tak mana niatnya untuk berdandan jenah ajak sama laki berdandan dari mesuki boleh niat iya pak sama laki pacanti alewe berhias berdandan pada saat kita di rumah. Luar kemana bila pakai makan jahe update status ya kemana pakai masuk TV kan lagi wah sudah 5 hari pekui jalan bersemangat lakiku aja nama kedoi ini terima perluan ya dia melayani lakiku dengan baik pada jengi servisna lakaita iya servisna Rabbi habli minas sholihin anto ilahinna berikanlah dia keturunan yang soleh dan solehah yang bisa menyempurnakan kebahagiaannya di dunia dan terutama di akhir insyaallah. Allahumma alif baina qulubihima wa alif baina qalbihi wa qalbiha wa baina qalbiha wa qalbihi wa kama Allah ta'ala wa hawa wa baina Yusuf wa Sulaikha wa baina Muhammad wa Khadijah wa baina al-ma'i wa tin. Ya Allah ya Tuhan kami yang maha berkehendak, yang maha menyaksikan, satukanlah hati kedua mereka, satukanlah hati Yanto bersama dengan Jannah sebagaimana Engkau menyatukan antara Nabi Adam dan Siti Hawa, sebagaimana Engkau menyatukan antara Yusuf dan Sulaikha, sebagaimana Engkau menyatukan antara Muhammad dan Khadijah, dan sebagaimana Engkau menyatukan antara air dan tanah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim.
اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.